Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Sore, Selamat sore, Bu Dita. Waalaikumsalam ya. Oke. Di sini yang jadi coachnya Pak Budi ya. Iya, betul, betul. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya, Pak ya. Ya. Jadi di sini saya sebagai supervisor, saya sebelumnya ingin tahu dulu, Pak. Apa yang ingin Bapak kembangkan Ya, dalam kompetensi coaching? yang pasti mendengar, Bu. Itu mendengar dengan baik, present itu. Pasti itu yang saya rindu karena ketika kita mendengar dengan baik, itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang coach ya. Ketika mendengar dengan baik, itulah yang dibutuhkan dalam proses coaching. Makanya present ini hadir sepenuhnya itu yang lagi-lagi saya pengen apa? Pengen ingin saya kembangkan. Begitu Bu Dita. Oke, baik. Jadi Pak Budi ingin mengembangkan kompetensi present ya. Jadi Iya. betul-betul hadir penuh Mm-mm. dalam sesi coaching sebagai coach. Baik. Nah, nanti kira-kira Pak, Bapak ingin saya mengamati seperti apa? Dalam proses ini nanti bolehlah Bu, bagaimana ketika saya nanti menjadi seorang coach, bagaimana Hmm. proses ketika Bu Ning ya tadi nanti hadir sebagai coach saya ketika ada problem di situ, saya pengen lah bagaimana ketika ada hal yang memang kurang pas nanti boleh dikonfirmasi. Ketika saya kaitkan dengan kerinduan saya tadi, saya pengembangan di presentnya hadir sepenuhnya. Apakah saya sudah hadir sepenuhnya atau tidak? Begitu Bu Tita. Oke, baik. Lalu Pak Budi ini sebelum kita masuk ke sesi coaching ya, saya Ya. ingin tahu kalau menurut Bapak sendiri penilaian terhadap kemampuan coaching Bapak itu Bapak sudah di tahap yang mana nih? Apa ya Bu ya, belum maksimal juga sih, belum maksimal, tapi saya terus belajar sebenarnya, terus belajar. Ketika coach itu kan fokusnya sebenarnya kita itu mendengar ya, Mm-mm, mendengar mm-mm. dan tidak mengarahkan untuk si coach kita untuk dia ambil pendapat kita, tetapi bagaimana eh, coach eh, kita sebagai coach bagaimana membawa untuk si coach ini boleh mengambil mengambil inisiatif dalam diri untuk menyelesaikan apa yang sedang dihadapi. Itu begitu Bu Dita. Oke, jadi yang ingin Bapak kembangkan itu gimana Bapak bisa mendengarkan secara terbuka dan Bapak tidak mengarahkan jawaban Betul, terhadap betul. coachi Bapak Ya, gitu ya. Jadi ya, nanti betul. saya akan memperhatikan bagian itu terutama ya. Jadi ketika Bapak betul-betul mendengarkan, jadi tidak memotong pembicaraan, kemudian Ya, Bapak tidak menceritakan pengalaman ya, tapi lebih gimana Bapak sebagai coach yang akan berusaha untuk mendengar gitu. ya Nah, Bu, siap. jadi kalau menurut Pak Budi sendiri nih, kemampuan Pak Budi sendiri dalam mendengar selama ini tuh seperti apa sehingga Bapak ingin meningkatkan kompetensi mendengar penuh atau mendengar aktif itu tadi? Eh, saya tipe orangnya sih mau mendengar sih Bu, mendengar ketika ada orang sharing atau apapun, tapi itu lagi-lagi yang saya mau sampaikan, saya mau tekankan, seringkali ketika mendengar gitu, kadang saya nggak sabaran, itu tipe saya. Kadang, aduh, Oh iya iya. jadi akhirnya seorang coach yang baik itu sebenarnya kan ya mendengar aja gitu, mendengar dulu. Jangan buru-buru untuk bereaksi. Itu Bu yang Oke. saya mau lakukan begitu. Oke, jadi di sini Pak Budi ingin betul-betul mengasah tingkat kesabaran Pak Betul. Budi yang mendengar ya. Ya, Jadi betul-betul bersikap netral dan tidak bereaksi apapun pada ya, saat nanti koci Bapak menjawab atau bercerita tentang masalahnya gitu ya kira-kira ya ya. Pak Budi ya. Betul Bu Jadi Dita. Ya.
Gimana Pak Budi? Apa sudah siap? Siap, Bu. Siap, siap, siap. Oke, baik. Saya beri waktu ya Pak ya, kurang lebih nanti mungkin 15 menit, boleh lebih, antara 20 menit. Nanti silakan Pak Budi melakukan sesi coaching kepada coachnya, yaitu Bu Ningrum. Saya persilahkan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Dita. Kembali ke Bu Ning, ini gimana Bu Ning kabarnya ini sore? Masih semangat ya? Masih semangat ya Bu Ning? Insya Allah masih semangat Pak Budi. Iya, baik Bu Ning. Ini tadi sepertinya ya siang tadi kayaknya ada yang mau disampaikan begitu ya. Kayaknya tadi saya dengar tadi sempat ketemu sebentar Bu Ning. Pak mau ngobrol sebentar tadi. Iya. Apa sih Bu Ning yang mau disampaikan gitu? Monggo Bu Ning. Ya, Pak Budi, sebelumnya saya terima kasih banyak nih Pak Budi. Sebenarnya Mm-mm. tadi saya tuh mau ngobrol sama Pak Budi, tapi saya lihat Pak Budinya lagi ada kerjaan, jadi sibuk gitu. Iya, Alhamdulillah ini Pak Budi meluangkan waktunya ini buat siap, saya. siap, Terima kasih ya siap. Pak Budi. Iya. Ya Pak Budi, sebenarnya ada permasalahan di Eh, kelas sih Pak Budi, terkait dengan satu siswa di kelas saya itu ada siswa yang eh, low ya Pak. Sebenarnya ada beberapa sih Pak ya, ada sekitar 3-4. Tapi yang saya bicarakan ini adalah memang anak yang sangat di bawah gitu. Yang memang butuh bimbingan khusus dari saya, pendampingan khusus dari saya. Nah ini memang dia kalau dalam akademik Pak memang sangat kurang ya. mm, Tapi kalau dalam karakter-karakter yang saya lihat karakter baik, contohnya seperti dia berwudu, dia mm, udah bisa antri, terus mm, dia juga meletakkan barang-barang dia rapi di tempatnya itu sudah luar biasa. Malah kalau saya perhatikan dia itu bisa jadi leader, Pak, di antara mm, mm, teman-temannya mm, mm, gitu. Dan mm, saya lihat juga luar biasa, kepercayaan dirinya luar biasa. Jadi mm, ketika kalau saya suruh itu dia nggak pernah nolak, Pak. Padahal dia itu akademiknya turun gitu, akademiknya paling bawah gitu loh Pak Budi. mm. Jadi aduh saya bingung Pak Budi ini gimana ini jadi Pak Budi. Iya, oke. Buning kalau boleh tahu ini Buning, ya saya tadi boleh boleh dengar secara akademik memang kurang ya, tapi di sisi lain karakternya baik. Tapi Buning, saya mau konfirmasi, eh, sebenarnya Jadi kasihin. pernah nggak ya Buning ya, ketika dalam dalam mungkin pembelajaran atau pengamatan Buning sendiri, apa sih yang menjadi kendala dari si anak ini? Apakah memang kurang belajar atau seperti apa? Apa sih sebenarnya yang jadi hambatan? Pernah nggak dikonfirmasi ya Buning ke siswa tersebut? Begitu Buning. Kalau dikonfirmasi eh, belum Pak sama anaknya Pak. Hmm. Tapi kalau menurut pengamatan saya Mm-mm. memang Ananda ini dia membacanya belum lancar Pak. Oh. Dia belum bacanya belum lancar, otomatis dia memahami soal juga belum bisa ya Pak, karena Mm-mm. dia membaca aja masih nggak lancar. Mm-mm. Kendala saya lihat sih Pak. Kalau kalau pendampingan dari orang tuanya luar biasa di rumahnya Pak, karena memang saya tuh bukan hanya melakukan pendekatan dengan siswanya, dengan anaknya, tapi dengan orang tuanya juga. Jadi saya kegiatan dia di rumah itu saya juga sedikit tahu karena saya sering mengkonfirmasi kepada orang tuanya gitu. Ini eh, apa nih plus plus ini ya, guru yang plus plus ya, di satu sisi ke orang tua tadi ya sampai kepada konfirmasi kepada orang tua. Buning, mau konfirmasi kembali, eh, Hmm. apa mungkin ya karena disebabkan kemarin pandemi ya mungkin si anak ini sehingga di bagian apa dia mau membaca aja susah ya. Pernah nggak Buning menganalisa apa karena hal demikian gitu ya? Menurut Buning seperti Iya, apa? betul, betul. Betul, betul sekali, Pak. Hmm. Bisa jadi itu ya, karena memang kemarin kita kalau nggak salah 2 tahun ya pandemi Ya, itu ya. iya betul Jadi betul memang betul. siswa itu tidak tatap muka langsung dengan guru ya. Memang bisa jadi Hmm. sih, Pak, itu salah satu sebabnya juga sih sebenarnya. Kenapa dia apa namanya nilai-nilainya itu di bawah Hmm. dari teman-temannya gitu. Bisa jadi, Pak, itu salah satu kendalanya. Hmm. Ya, oke. Buning, mau konfirmasi kembali, itu kan memang minat bacanya apa
dia mau baca aja susah. Dari Bu Ning sendiri bagaimana ya sebagai seorang guru yang tahu ya memang karakternya baik ketika seperti ini terjadi. Kalau saya boleh tanya sih, boleh konfirmasi ya. eh, Apa yang Bu Ning mau kerjakan sih untuk si anak ini ya supaya nanti dia lebih lebih baik lagi ya, kerinduan kita kan gitu. Apa yang Bu Ning mau lakukan gitu ya, begitu Bu Ning, saya mau konfirmasi. Yang ya, terima kasih Pak Budi. Hmm, Yang ingin saya lakukan adalah melakukan probing kali ya Pak ya. hmm, Probing itu memberikan apa jam tambahan, hmm, memberikan jam tambahan di luar jam belajar mereka gitu loh. Gitu sih Pak. hmm, Terus saya juga mungkin ingin melakukan pendekatan yang lebih ya, benar kata Pak Budi tadi sih sebenarnya ya. Jadi harusnya menanyakan ke siswa ya, hmm, menanyakan ke siswa terkait dengan permasalahan apa gitu, karena memang apa namanya memang dia ini anaknya sedikit tertutup Pak kalau masalah begitu-begitu gitu. Apalagi kalau dilihat teman-temannya udah dia nggak mau deket-deket gitu loh. Mungkin lebih apa ya ngobrol lah secara individu lah dengan anak itu. Terus memang harus cari tempat kayaknya, Pak. Harus cari tempat yang memang teman-temannya itu yang nggak tahu gitu. Karena kalau tahu dia pasti nggak mau gitu loh. Emang anaknya agak introvert ya, Pak. Gitu. hmm. Jadi memang eh, spesial lah gitu. Memang mungkin itu kayaknya saya harus cari tempat. Saya juga melakukan probing kepada beliau itu kayaknya, Pak. Kasih jam Oke, tambahan. ini Itu, Pak. mantap ini Bu Ning ya. Rencananya saya sangat apresiasi nih, harus Terima kasih Pak cari Budi. cari tempat lalu kasih jam tambahan nggak dibayar lagi mungkin ya. Ya, Enggak lah. nggak dibayar lagi. Ini ini hal hal yang sangat saya apresiasi ya mungkin Terima ketika kasih Pak Budi. ya menyediakan waktu khusus dan ini dilakukan untuk si anak gitu tanpa perhitungan gitu. Ini hal yang baik. Lalu Buning, kembali lagi Buning. Eh, Ketika hal ini dilakukan, Buning bisa lakukan sendiri atau Buning bisa minta bantuan atau adakah orang-orang di sekeliling Buning yang dapat mensupport Buning dalam kegiatan ini? Eh, Ketika hal ini mau dilakukan, apakah Buning bisa lakukan sendiri? Saya mau konfirmasi, apakah butuh teman-teman atau rekan-rekan sejawat di sekeliling yang bisa mensupport Buning? Gimana Buning? Ya, eh, sepertinya saya butuh orang lain, Pak. Mm-mm, Terutama orang tuanya ya. mm-mm, Karena memang ini masalah penjemputan juga, Pak. Jangan mm-mm, sampai nanti dijemput tapi masih sama saya gitu kan. Kasihan orang tua sudah jauh-jauh, tapi anaknya masih sama saya. Pasti menunggu gitu. Pertama mungkin yang akan saya kasih tahu terkait probing ini adalah orang tuanya ya, Pak ya. mm-mm, Ada mm-mm. jam tambahan gitu. Oke, Jadi mohon mohon izin Bunda dijemputnya agak telat jam segini gitu, mengkonfirmasi lagi kepulangannya. Terus yang kedua terkait dengan ini Pak, apa namanya? Dengan waka kurikulum. Saya mm-mm, akan mengkomunikasikan hal ini dengan waka kurikulum mm-mm. seperti itu. Jadi untuk perkembangan-perkembangan siswa ini saya harus mengkomunikasikan dengan beliau. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan, mungkin saya bisa minta pendapat beliau bagaimana ininya gitu, Pak. Dan tentunya juga salah satunya juga saya butuh apa support juga dari apa namanya teman tim ya Pak. Karena Mm-mm, memang kami itu biasanya satu pekan itu kami ada semacam KKG lah Pak. mm-mm. Seminggu sekali itu ada KKG dengan tim jenjang. Nah, disitulah kami mengkomunikasikan terkait dengan apa aja permasalahan-permasalahan yang ada di kelas gitu. Jadi mungkin harus cukup banyak banyak yang harus saya libatkan kayaknya Pak, biar Oke, berhasil. iya. eh Ketika sudah dilibatkan gitu ya peran-peran orang-orang di sekeliling, eh, termasuk tadi orang tua. Orang tua setuju ya, Bu Ning ya, dari apa yang sudah disampaikan gitu, Bu Ning ya, dengan Ya, rencana Bu Ning ya. ya semoga aja setuju Pak. Tapi mungkin kalaupun beliau keberatan karena mungkin beliau ada waktu, ya kita bisa mengubah waktunya.
Ya udah Bunda, Bunda waktunya kapan yang bisa menjemput Ananda telat gitu. Karena kita juga nggak bisa memaksakan ya Pak, karena Hmm, orang tua juga punya kepentingan masing-masing kan gitu. hmm, Sebenarnya saya menjadwalkan hari Selasa, tapi hari Selasa itu nggak bisa loh Bunding, saya nggak bisa telat, harus on time karena saya harus begini atau anaknya ada ini les renang Bu gitu. Nah itu mungkin saya mencari waktu yang menyesuaikan orang tuanya juga jemputnya gitu loh Pak. iya. Ini walaupun apa ya, kalau saya tangkap ada tantangan, kayaknya ini jadi sebuah komitmen ya Bu Ning. Ya, sebuah komitmen Bu Ningrum ya, walaupun tadi eh, ketika nanti ada masalah tadi, ya masalah dengan orang tua, masalah penjemputan, tetapi saya lihat gitu, yang boleh dikonfirmasi nanti Bu Ning, dari Bu Ningrum sendiri, ketika ada hal itu, kayaknya nggak patah semangat. Kalau saya kadang mikirnya gini, ah udahlah nggak mau ya wis katanya kan gitu kan. Tapi kalau saya lihat gitu, eh, dari apa yang disampaikan Bu Ning tadi, tetap lanjut ya. Kayaknya tetap tetap begitu ya Bu Ning. Saya mau konfirmasi aja begitu ya. Ya betul betul Pak Budi betul betul. Ini Betul, ini Pak. ini guru yang inspiratif ya. Menurut saya Terima kasih Pak perlu Budi. perlu apa ya? Perlu dicontoh dan saya juga harus banyak belajar ini Amin, amin. dari apa yang disampaikan. Ya, baik. Yang terakhir mungkin Bu Ning ya, dari apa yang sudah disampaikan tadi, saya mau mengkonfirmasi sekali lagi, ketika nanti ini dijalankan ya. Saya mau konfirmasi kembali ketika ini dijalankan ya, doa saya semua berjalan dengan baik. Lalu kembali lagi tujuannya bagaimana siswa boleh mendapatkan apa yang boleh Hmm. dirindukan. Ada hal yang baik dari siswa kita gitu, Iya dari betul betul apa Pak. yang dirindukan gitu. Itu saja mungkin Bu Neng, doa saya untuk ke depan di proses yang mau dikerjakan Bu Neng ya. Ya, Ya terima mudah-mudahan kasih semua Pak Budi. berjalan dengan baik. Apakah mau Amin amin dikonfirmasi? amin ya rabbal alamin. Ada yang dikonfirmasi sekali lagi, Bu Ning? Atau Ya cukup? cukup Pak. Terima kasih Ya, banyak sudah menjadi teman ngobrol saya ini. ya, ya, Alhamdulillah baik. agak lega saya Pak. Siap. Baik, Doakan ya Pak ya. siap, Semoga ya, berjalan dengan lancar. siap. Tetap Apa yang saya mendukung tadi. rencanakan tadi. Ya, oke. Gitu aja, Bu Ning. Ya, sekali lagi terima kasih juga. Baik, demikian Bu Dita. Oke, baik, luar biasa ya. Tadi saya memperhatikan sesi coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Budi ya kepada Bu Ningrum. Eh, dari yang saya amati, kira-kira eh, boleh nggak nih saya memberikan penilaian, Pak Budi? Siap boleh, Bu. Siap, siap, siap. Oke, jadi dari yang sudah saya amati tadi ya, Pak Budi ya. Hmm, Pak Budi sudah mendengarkan, kemudian mengangguk, kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, ya sehingga Bu Ningrum itu bisa menggali dari dalam dirinya sendiri gitu, mengeksplor apa yang menjadi tujuan dari Bu Ningrum sebagai coach ya. Kemudian Pak Budi juga saya sudah amati ya, Pak Budi memberikan respon yang positif dan Pak Budi memberikan eh, sinyal gitu kalau Pak Budi itu memperhatikan Bu Ningrum seperti misalnya mengangguk, kemudian mengekspresikan oh, iya. terus sambil Bapak juga eh, bisa menangkap gitu emosi yang disampaikan oleh Bu Ningrum ya dengan tidak memberikan asumsi, tidak menjudgment, bahkan Pak Budi pun memberikan apresiasi tadi saya perhatikan ya, memberikan apresiasi kepada Bu Ningrum ya karena memberikan tambahan lah pembelajaran untuk siswa tersebut ya. Jadi kalau dari yang sudah Bapak lakukan ya, Pak Budi lakukan gitu. Menurut Pak Budi sendiri gitu, kira-kira gimana Pak proses coachingnya? Apa sudah berhasil? Ada peningkatan dari kompetensi Bapak atau gimana? Eh, Kalau menurut saya sih ya, ya ada hal-hal yang terus boleh berkembang sih Bu Dita. Tapi kadang apa ya, di tengah-tengah kadang ini agak-agak
kadang keder juga ya, orang bilang oh deg-degan juga kadang ya gitu. Itu apalagi tadi disampaikan Bu Ning ya, ini kadang online dibatasin apa waktu gitu kan. Kadang dikejar-kejar itu. Sebenarnya memang lebih enak kalau kita ketemu langsung, mungkin lebih lebih apa ya, lebih lebih enak. Tetapi pada dasarnya mungkin sedikit demi sedikit itu proses, bagaimana proses coaching itu, beberapa hari kita belajar itu, saya sendiri belajar ya, terus apa ya, terus belajar untuk gimana jadi seorang coach ya, bagaimana ketika di coaching juga Mbak, itu terus mau dikembangkan gitu Bu Dita. Oke. Gimana Pak perasaan Pak Budi ketika menjadi coach nih ya? Tadi kan pengennya Bapak sabar nih ya. Bapak sendiri merasa sudah sabar belum tadi? Mencoba menahan gitu ya. Mencoba menahan diri, Oke, menahan diri. menahan diri untuk tidak bereaksi gitu atau Iya, gimana Pak? iya, untuk bereaksi karena seringkali kan ya wajar ya, kadang kita itu kadang orang nggak sabar apa-apa, pengennya langsung gitu komen atau Mm, apapun. mm, mm. Sebenarnya kan enak lebih banyak mendengar iya, iya tadi mengkonfirmasi ya, seperti Bu Dita sampaikan tadi, itu sebenarnya pengen dicoba. Tapi seringkali ya itu kadang, kadang diri kita kadang gitu ya, nggak sabaran itu Bu. Tapi ya kita terus belajar gitu. Gitu Bu Dita. Oke. Tadi yang Pak Budi sudah lakukan nih, menurut Pak Budi nih, hasil apa yang Bapak dapat gitu? Pengalaman belajar apa yang Bapak dapat? Apa ya, semakin apa ya, terus dikuatkan, terus belajar satu sama lain, terus jadi seorang coach ya, yang baik, yang mau mendengar, bahkan tidak memberikan jawaban sebenarnya, tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot itulah eh, seorang kuci ya, seorang coach ke kuci ya, kuci itu bisa menemukan jawabannya, dan kita sebagai coach bisa menguatkan sebenarnya untuk apa yang dia mau kerjakan. Itu Bu Dita, dari pengalaman yang dilakukan sore tadi. Begitu. Oke, luar biasa ya Pak Budi ya, saya apresiasi sekali nih ya yang sudah Bapak lakukan gitu dari Koci juga terlihat nyaman ketika berbincang-bincang dengan Pak Budi gitu dan Pak Budi pun merespon dengan baik. Jadi yang terakhir nih ya Pak ya Pak Budi. Kesimpulan apa yang Bapak ambil atau pengalaman belajar apa yang Bapak ambil dari kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan ini Pak? Jadilah seorang coach atau kuci atau supervisor sekalipun ya, ketika dalam setiap kegiatan itu ya, tahu posisi masing-masing, ketika jadi coach ya mendengar dengan baik, ketika jadi seorang yang di coaching ya berarti dengan leluasa menyampaikan apa yang jadi unek-uneknya, dan akhirnya ketemu jawabannya. Begitu Bu, dari peristiwa, dari kejadian, dari apa yang kita lakukan sore hari ini. Begitu aja Bu Dita. Oke, luar biasa. Saya beri aplaus ya buat Pak Budi dan Bu Ningrum yang sudah kita lakukan ya Pak ya. Semoga apa yang ingin Bapak harapkan sebagai coach betul-betul bisa terus ditingkatkan lagi ya Pak dan terus Ya, dilatih ya baik Bu. apa mendengar aktif kemudian present dan kehadiran penuhnya ya. Mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa menjadi pengajar praktik yang Ya, baik gitu untuk baik, CGP-nya. Luar baik. biasa. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih Bu Ning. Oke.